5 tokoh pelaut Islam yang ditakuti dunia barat. Pasti kita sangat jarang mendengar nama seorang muslim yang tersemat dalam karya tersebut. Mungkin tak banyak yang percaya, tapi ternyata ada banyak para muslim yang merupakan ahli pelayaran, dan bahkan beberapa dikenal pula sebagai bajak laut. Mereka memiliki kemampuan luar biasa yang benar-benar disegani dunia. Siapa saja tokoh tersebut? 1. Laksamana Zhang He Cheng Ho. Nama pelaut muslim yang satu ini sudah sangat terkenal di dunia. Ekspedisi Cheng Ho dicatat sebagai pelayaran dengan anggota terbanyak, dan kapal kayu paling besar saat itu. Cheng Ho membawa kurang lebih sebanyak 27.000 awak kapal dalam pelayarannya. Berbekal dengan izin kaisar di dinasti Ming, Cheng Ho melakukan berbagai pelayaran. Mulai dari India, Asia Tenggara, bahkan hingga ke Afrika. Di Indonesia, Cheng Ho sempat singgah ke beberapa tempat seperti Kesultanan Aceh, Semarang dan Kerajaan Majapahit. Impian terbesar Cheng Ho adalah agar dia dapat pergi berhaji ke Tanah Suci seperti kakeknya. Cheng Ho wafat pada pelayaran terakhirnya di India. Ada juga beberapa rumor yang menjelaskan bahwa Cheng Ho menemukan benua Amerika dahulu sebelum Columbus. 2. Si Jenggot Merah, Barbarossa. Khairuddin Barbarossa memiliki banyak sebutan di negeri Eropa: si Jenggot Merah, Il Diavolo atau si Setan, dan sang pemilik segala kejahatan. Namun bagi kaum muslim, dia adalah pahlawan sejati. Sebutan-sebutan tersebut disematkan pada Khairuddin karena keahliannya dalam dunia pelayaran. Melihat penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang pasukan Crusader terhadap para pedagang muslim, Khairuddin jadi ikut turut tangan. Berbekal dengan satu kapal, Khairuddin dapat mengalahkan dan merebut banyak kapal para kesatria salib. Barbarossa akhirnya menjadi seorang bajak laut yang ditakuti oleh orang-orang Eropa. Ketenaran Barbarossa membuat dirinya mendapatkan posisi tertinggi dari Kesultanan Turki. Daerah kekuasaan Barbarossa sangat luas, mulai dari laut di Mediterania hingga Andalusia dalam pengawasannya. 3. Ahmad Ibnu Majid. Pelaut yang satu ini memiliki julukan Singa Lautan. Dia berlayar mengarungi luasnya samudra sebagai navigator seorang pelaut terkenal Vasco da Gama. Kemampuan ilmu pelayarannya ternyata sudah ada sejak dia masih kecil, hingga akhirnya dia membuat sebuah kompas sendiri dengan 32 mata angin. Hal tersebutlah yang membuat Vasco da Gama tertarik dengan Ahmad Ibnu Majid, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengajaknya berlayar. Rombongan tersebut akhirnya berlayar hingga ke Teluk Harapan di Afrika. Sebelum akhir hayatnya, Ahmad Ibnu Majid juga pernah menulis sebuah buku catatan perjalanan yang hingga kini sangat berguna bagi dunia pelayaran di dunia. 4. Turgut Reis. Semenjak wafatnya Barbarossa, muncul bakat-bakat baru penggantinya. Dia adalah Turgut Reis, seorang laksamana muda yang lihai dalam ilmu kelautan. Sebelumnya dia bekerja pada pasukan laut Spanyol Andrea Doria, namun dia kembali ke Turki dan bergabung dengan pasukan Ottoman. Turgut menjadi ancaman besar bagi kerajaan Spanyol, terutama laksamananya Andrea Doria. Karena ketenarannya, Turgut akhirnya menggantikan posisi Barbarossa di kerajaan Ottoman. 5. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir di Tangir tanggal 25 Februari tahun 1304 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji. Pria yang bergelar Syamsuddin bin Battuta ini sejak kecil dibesarkan dalam keluarga yang taat menjaga tradisi Islam. Ibnu Battuta dikenal karena kehebatannya mengarungi samudera. Selama hampir 30 tahun beliau mengarungi samudera dan berhasil mengunjungi 3 benua yaitu Afrika, Eropa dan Asia.
Tercatat jarak yang ditempuh selama pengembaraannya mengelilingi dunia mencapai 73.000 mil. Sungguh pencapaian yang luar biasa kala itu, bahkan melebihi pencapaian jarak tempuh Marco Polo. Ternyata di dunia kelautan, Muslim juga pernah berjaya, bukan hanya sebagai penjelajah, namun ada juga yang menjadi armada perang yang siap melindungi Muslim.